Assalamualaikum, perkenalkan saya Grace Mary Satian dengan NIM H0412011028 dari kelas Andrologi B, Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Lifestyle Causes of Male Infertility atau gaya hidup penyebab infertilitas pada pria. Jurnal ini ditulis oleh Damayanti Duraira Janayagam pada tahun 2018 dengan volume jurnal 16 dan nomor halaman 10-20. Penelitian ini dilakukan untuk menguji efek potensial dari faktor gaya hidup yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi pria. Oleh karenanya, jurnal ini berfokus pada faktor gaya hidup utama yang terkait dengan infertilitas pria, seperti merokok, mengonsumsi alkohol, narkoba, stres psikologis, dan faktor gaya hidup lainnya. Hasil dari penelitian ini didapat dari 1012 artikel yang diidentifikasi dengan meninjau judul dan abstrak laporan, sehingga ada 104 artikel yang memenuhi kriteria, dengan 30 laporan yang dikeluarkan karena tidak memiliki data yang relevan, dan 74 laporan yang ditinjau untuk menentukan hubungan antara gaya hidup dan infertilitas pada pria. Yang pertama adalah merokok. Merokok merupakan salah satu faktor yang diketahui menjadi penyebab penurunan kesuburan pada pria. Sebuah analisis yang melibatkan pria dari 26 negara menyimpulkan bahwa merokok menyebabkan penurunan kualitas sperma. Konsentrasi sperma pada laki-laki perokok dilaporkan sekitar 13-17% lebih rendah dibandingkan dengan perokok pasif. Penurunan kualitas air mani lebih banyak terjadi pada perokok berat yang mengonsumsi rokok lebih dari 20 batang per hari dan perokok sedang yang mengonsumsi 10-20 batang per hari dibandingkan dengan perokok ringan yang hanya mengonsumsi 1-10 batang per hari, yang efeknya lebih tinggi pada pria tidak subur dibanding pria subur. Yang kedua adalah alkohol. Sebuah meta-analisis yang melibatkan 16.395 pria melaporkan bahwa mengonsumsi alkohol berlebih memiliki efek yang merugikan pada volume air mani dan morfologi sperma. Mengonsumsi alkohol berlebih ditemukan memiliki efek merugikan pada kualitas air mani dan tingkat hormon reproduksi pria. Pemberian etanol kronis telah terbukti menurunkan aktivitas enzim steroidogenik dan antioksidan testis yang mengakibatkan peningkatan ROS atau reaktif oksigen spesies yang dapat mengganggu sintesis testosteron dan mengganggu kesuburan. Yang ketiga adalah narkoba. Ganja, kokain, dan metamfetamin merupakan contoh obat-obatan terlarang yang berdampak negatif pada kesuburan pria. Efek samping dari obat ini dapat merusak bagian HPG atau hipotalamus, hipofisis, dan gonad, serta fungsi sperma. Ganja atau yang biasa disebut dengan marijuana merupakan obat terlarang yang paling banyak disalahgunakan secara global, terutama karena penggunanya sebagian besar adalah pria. Merokok ganja secara teratur atau lebih dari sekali seminggu dalam 3 bulan terakhir diketahui bahwa dapat menurunkan konsentrasi sperma dari jumlah sperma total. Dan efek ini semakin diperburuk ketika ganja digunakan dengan kombinasi obat-obatan lainnya. Yang keempat adalah stres psikologis. Satu studi mengevaluasi efek stres psikologis pada hormon reproduksi dan kualitas sperma pada pria dari pasangan yang tidak subur. Tingkat stres psikologis dinilai dengan menggunakan kuesioner Hospital Anxiety and Depression Score atau HADS, dan 27% dari populasi penelitian ditemukan memiliki stres psikologis yang signifikan. Pria yang secara signifikan stres atau memiliki HADS 8 memiliki tingkat testosteron yang lebih rendah dan tingkat FSH dan LH yang lebih tinggi daripada pria dengan HADS normal atau kurang dari 8. Namun kadar GnRH atau gonadotropin releasing hormonnya tidak berubah. Testosteron berkolerasi negatif, sementara FSH dan LH berkolerasi positif dengan HADS mereka.
Pria dengan H8 memiliki jumlah sperma, motilitas, dan morfologi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki H normal. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, ada berbagai macam faktor resiko yang berpotensi mempengaruhi kualitas sperma, seperti merokok, alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, dan juga stres psikologis. Namun, efek negatif ini dapat diatasi dengan perilaku dan pilihan gaya hidup yang lebih baik. Dengan cara ini, dampak berbahaya untuk reproduksi pria juga dapat dikurangi, agar hidup dapat lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.